3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari Hukum Acara MK Ilmu Hukum 5C ingin mempresentasikan terkait legal standing perkara di Mahkamah Konstitusi. Kemudian materi yang pertama akan kita bahas adalah terkait pengertian daripada legal standing itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua orang itu boleh mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, legal standing ini dibutuhkan. Legal standing itu sendiri merupakan keadaan seseorang atau pihak yang ditentukan memenuhi syarat yang karenanya memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Yang mana pemohon yang nggak memiliki kedudukan hukum tadi akan menerima putusan MK yang menyatakan bahwa permohonannya tidak dapat diterima. Lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada kualifikasi legal standing perkara di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana disebutkan ketentuan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengintrodusir dua hal yang menjadi kriteria untuk menentukan kedudukan hukum pemohon, yaitu unsur kerugian konstitusional dan kualifikasi pemohon. Dengan demikian, kajian tentang kualifikasi pemohon merupakan salah satu aspek kunci dalam menentukan kedudukan hukum pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, akan dikaji satu aspek dari penilaian tentang kedudukan hukum pemohon, yakni kualifikasi pemohon yang didasarkan pada ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan praktiknya di MK. Yang pertama ada perorangan warga. Pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK menyebutkan perorangan warga negara Indonesia, bukan perorangan sebagai pemohon PUU. Siapa saja yang bukan WNI tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai pemohon. Warga negara yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ketentuan ini berkaitan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali. Hal ini diperkuat oleh pasal tentang HAM, yaitu pasal 28D yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kualifikasi perorangan sebagai pemohon tidak terbatas pada pengertian individu atau tunggal, tetapi juga kumpulan individu yang mempunyai kepentingan yang sama. Penjelasan pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK menyatakan yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Tapi tentang hal itu perlu untuk dicermati apakah ini termasuk mekanisme class action atau bukan. Karena gugatan class action sebelumnya lebih dikenal dalam hal yang menyangkut perkara lingkungan dan perlindungan konsumen. Yang kedua, ada kesatuan masyarakat hukum adat. Kualifikasi kedua pemohon dalam perkara PUU adalah kesatuan masyarakat hukum. Ketentuan ini berasal dari pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam bab 10A tentang hak asasi manusia pasal 28I ayat 3 menyatakan bahwa identitas, budaya, dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, terdapat pengakuan konstitusional atas keberadaan masyarakat adat dan tatanan adatnya dan memberikan peluang bahwa sangat dimungkinkan pengaturannya melalui undang-undang. Hanya saja terdapat aspek pembatasannya, yaitu pengakuan dan penghormatan tersebut adalah sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
Dari ketentuan tentang kualifikasi kesatuan masyarakat hukum adat, unsur yang harus dipenuhi sebagai pemohon PUU adalah: 1. Termasuk ke dalam kategori kesatuan masyarakat hukum adat. 2. Kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup. 3. Perkembangan kesatuan masyarakat hukum adat harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. 4. Sesuai pula dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan 5. Diatur dalam undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rama. Baik, untuk selanjutnya itu ada badan hukum publik atau privat. Badan hukum dalam kajian hukum perdata merupakan salah satu subjek hukum dalam pasal 1654 BW menyatakan tentang macam-macam badan yang merupakan badan hukum atau badan yang dapat melakukan perbuatan hukum atau menjadi pihak atau subjek dalam suatu hubungan hukum. Menurut Ferdinand Rulli, badan hukum adalah badan yang diadakan dan diakui keberadaannya oleh pemerintah. Karena dasar hukum berdirinya badan tersebut, dalam hal ini sebuah badan hukum memiliki unsur pokok suatu subjek hukum, yaitu dapat melakukan perbuatan hukum atau dapat menjadi pribadi atau subjek dari suatu hubungan hukum. Dalam pengujian konstitusionalitas di MK, terdapat beberapa perkara yang melibatkan badan hukum sebagai pemohon dalam perkara PUU di MK, yakni dalam pengujian UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang diajukan oleh beberapa yayasan. Majelis Hakim menyatakan bahwa permohon dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum privat. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu lembaga negara. Lembaga negara disebut juga sebagai organ negara, badan negara, dan alat perkembangan negara. Dalam perkara PUU, lembaga negara sebagai permohon tidak dibatasi hanya lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, semua lembaga negara dapat menjadi pemohon perkara PUU sesuai dengan putusan nomor 5 PUU I 2003 bertanggal 28 Juli 2004. Mahkamah telah menetapkan bahwa istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebut dalam Undang-Undang 1945 yang keberadaannya atas pemerintah konstitusi. Tetapi ada juga lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kualifikasi pemohon lembaga negara kadang juga dipertukarkan atau dianggap sama dengan kualifikasi pemohon badan hukum publik. Dalam hal ini dapat ditunjukkan dalam putusan nomor 07/PUU 2/2004 yang menguji UU nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang diajukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, majelis menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memenuhi kriteria sebagai badan hukum publik yang dapat menjadi pemohon undang PUU. Selanjutnya, ada materi tentang perkembangan mutakhir tentang kualifikasi legal standing perkara di MK. Di sini ada perkembangan mutakhir tentang kualifikasi legal standing di perkara di MK. Jadi sebelumnya apa itu mutakhir? Mutakhir adalah terbaru. Jadi perkembangan terbaru tentang kualifikasi legal standing perkara di Mahkamah Konstitusi sendiri. Kawan-kawan, di sini kita lihat ada syarat khusus tertuang dalam pasal 51, tadi sudah dijelaskan oleh kawan-kawan kami. Dan juga ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU nomor 3 tahun 2005 dan nomor 11 PUU 5 tahun 2007. Nah, di sini kualifikasi atas pemohon yang terdapat yang dapat mengajukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 setidaknya harus memenuhi beberapa syarat sebagai digariskan secara konstitusional melalui tafsir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-3/2 tahun 2005 dan nomor 11/PUU angka Romawi 5/2007 yang secara garis besar memuat sebagai berikut. Pertama, adanya hak konstitusional para pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berikutnya, bahwa hak konstitusional
para pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Yang berikutnya, bahwa kerugian konstitusional para pemohon yang dimaksudkan bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Berikutnya, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohon untuk diuji. Berikutnya yang terakhir, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang tidak dikatakan atau tidak terjadi lagi. Itu adalah perkembangan mutakhir terkait kualifikasi legal standing perkara di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, ada pihak terkait dalam perkara. Iya, jadi pihak terkait dalam perkara acara Mahkamah Konstitusi, itu pertama ada pemohon. Pemohon ini adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon ini merupakan ada perorangan warga negara Indonesia, ada kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Lalu pemohon itu bisa badan hukum publik atau privat, ataupun lembaga negara. Kedua, ada termohon. Termohon ini adalah pihak yang mengambil, mengurangi, menghalangi, dan mengabaikan atau merugikan pemohon. Selanjutnya ada pihak terkait. Pihak terkait ini adalah yang diberikan kewenangan oleh Majelis MK untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Yang terakhir ada saksi, orang yang dianggap dapat memberikan keterangan dan dianggap orang tersebut mendengar, melihat, dan mengalami sendiri terhadap peristiwa yang disidangkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.